Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan yang saya hormati Ibu Syifa Pramudita Fadila gelar SST dan gelar MKM selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial kelas MN 20C. Dan juga saya yang banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami kelompok 3 presentasikan pada presentasi kali ini yaitu metode regresi linier berganda. Saya Bagja Gumelar selaku pembuka dan penutup pada presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu, yang dimana anggota kelompok yang bernama Bagas Saputra, Charma, Muhammad Rauf, Lilis Nurkoliso, Yulianti Sartika, Muhammad Fikri, Yoga Rindang, dan Krishna Agung. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Saputra. Saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah pengembangan dari regresi linear berganda, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa datang berdasarkan data masa lalu, atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas independen terhadap satu variabel tak terbatas dependen. Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas yang digunakan. Penerapan metode regresi berganda, jumlah variabel bebas independen yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel tak terbatas dependen. Selanjutnya ini adalah rumus regresi linear sederhana. Rumus regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan A positif B1 X1 positif B2 X2 positif B3 X3 positif, selanjutnya positif Bn Xn. Keterangannya Y yaitu variabel terikat, X1 variabel bebas pertama, X2 variabel bebas kedua, X3 variabel bebas ketiga. Xn adalah variabel bebas ke N, A dan B1 serta B2 sama dengan konstanta. Uji hipotesis berganda dua prediktor. Tujuan dilakukan pengujian hipotesis terhadap penerapan metode regresi berganda adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan antara kelompok data A dan B variabel bebas X1 dan X2 terhadap kelompok data C variabel tak terbatas Y. Dan ini adalah judul dari kelompok kami, pengaruh kualitas pelayanan dan permintaan terhadap kepuasan pelanggan di toko kecantikan Olive Beauty di Kecamatan Kelari, Karawang bulan Januari 2021. Dan ini di tabel yang bawah adalah data dari kelompok kecantikan Olive Beauty. Baik, di sini saya akan menjelaskan di slide ke-7, 8, dan 9. Di slide ke-7 ini terdapat hubungan parsial dan hubungan simultan. Hubungan parsial yaitu kita harus mencari pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh X1 terhadap X2. Sedangkan hubungan simultan, kita harus mencari pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Hubungan parsial. 1. Regresi atau persamaan. Di sini sudah terlihat ada tabel hasil dari output SPSS, yaitu tabel koefisien. Di sini terdapat konstanta, kualitas pelayanan, dan permintaan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai konstanta sebesar 7,714 dan untuk kualitas pelayanan sebesar 0,029, sementara permintaan 0,00, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. B1 0,029, B2 0,000, konstanta 7,714. Maka persamaannya adalah Y
sama dengan 7,714 positif 0,029 X1 positif 0,00 X2. Baik, di slide ke-9 ini terdapat rumus persamaan apabila kita ingin menghitungnya secara manual. Pertama, kita harus mencari data A, B, C, D, E, dan F. Setelah itu, kita menghitungnya. B1 sama dengan AB dikurangi CD dibagi F. B2, DE dikurangi AC dibagi F. Konstanta sigma Y diambil B1 sigma X1 diambil B2 sigma X2 langsung dibagi N. Setelah dihitung semua, kita lanjut ke persamaan, yaitu Y sama dengan A positif B1 X1 positif B2 X2. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. 2. Koefisien determinasi X1 terhadap Y. A. Kualitas pelayanan. B. Kepuasan pelanggan. Jika nilai koefisien determinasi adalah 1,8%, yang berarti bahwa X1 dapat menyelesaikan Y sebesar 1,8%, sehingga sisanya 98,2% variabel yang tidak diteliti. X2 terhadap Y. A. Permintaan. B. Kepuasan pelanggan. Jika nilai koefisien determinasi adalah 0,006 atau 0,6%, yang berarti bahwa X2 dapat menyelesaikan Y sebesar 0,6%, sehingga sisanya 99,4% yang tidak diteliti. X1 terhadap X2. A. Permintaan. B. Kualitas pelayanan. Jika nilai koefisien determinasi adalah 0,088 atau 8,8%, yang berarti bahwa X2 dapat menyelesaikan Y sebesar 8,8%, sehingga sisanya 91,2% yang tidak diteliti. Rumus koefisien determinasi R⁻² sama dengan N dalam kurung A kali sigma Y tambah B1 kali sigma YX1 tambah B2 kali sigma YX2 dikurang dalam kurung sigma Y⁻² dibagi N kali sigma Y⁻² dikurang dalam kurung sigma Y⁻². Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Koefisien korelasi X1 terhadap Y. Model Sumeri B. Model 1 R135 R² 018 RUZ R² 017 STD error of the estimate 50507. A. Prediktor konstan kepuasan pelanggan R sama dengan 0,135. Hasil koefisien korelasi terhitung sama dengan 0,135 yang menunjukkan korelasi positif lemah. Jadi kesimpulannya, jika kualitas pelayanan naik, maka nilai kepuasan pelanggan juga naik. X2 terhadap Y. Model Sumeri model 1 R 076 R² 006 RUZ R² min 030 STD error of the estimate 433,396. A. Prediktor konstan kepuasan pelanggan. B. Dependent variabel permintaan R sama dengan 0,076. Hasil koefisien korelasi terhitung 0,076 yang menunjukkan korelasi positif lemah. Kesimpulan, jadi jika permintaan naik, maka nilai kepuasan pelanggan juga naik. Di slide 16 terdapat rumus koefisien korelasi bila 0 sampai 10 termasuk korelasi positif, sedangkan dari 0 sampai negatif 10 itu termasuk korelasi negatif. Hubungan simultan juga dikenal sebagai sistem persamaan.
adalah satu set yang terbatas dari persamaan yang mencari solusi yang umum. Sistem persamaan biasanya diklasifikasikan dengan cara yang sama sebagai satu persamaan, yaitu sebagai sistem persamaan linier. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai konstan sebesar 7,714 dan untuk kualitas pelayanan sebesar 0,029, sementara permintaan 0,00, sehingga dapat memperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. B1 0,029, B2 0,00, A 7,714. Maka persamaannya adalah Y 7,714 tambah 0,029 X1 tambah 0,00 X2 atau Y 7,714 tambah 0,029 X1 tambah 000 X2. Di bawah ini adalah rumus dari persamaan regresi berganda yang bisa dihitung secara manual. Y A tambah B1 X1 tambah B2 X2. 2. Koefisien determinasi model summary B. Model 1 R, 140 pangkat A R square, 020 adjusted R square min, 053 standard error of the estimate 1,295. A. Predictor dalam kurung konstan permintaan kualitas pelayanan. B. Dependent variable kepuasan pelanggan R pangkat 2 sama dengan 0,020 sama dengan 0,020 kali 100% sama dengan 2%. Jadi, nilai koefisien determinasi adalah 2%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 2%, sehingga sisanya 98% variabel yang tidak diteliti. ANOVA A. Model 1. Regresi sum of square, 909 df 2 min square min 455 f min 271 SIG min 765 art B residual 45,258 df 27 min square 1,676 total 46,167 df 29. A. Dependent variable kepuasan pelanggan. B. Predictor dalam kurung konstan permintaan kualitas pelayanan. Hasil dari signifikan yaitu 0,765 lebih 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y, yang berarti kualitas pelayanan dan permintaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di slide ke-21 ini adalah rumus koefisien determinasi untuk perhitungan secara manual tanpa menggunakan SPSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi. Mengenai hasil dari koefisien korelasi dengan model summary, berikut adalah tabelnya. Berdasarkan tabel koefisien korelasi berganda adalah 0,140 yang berarti korelasi positif lemah. Maka dapat disimpulkan jika permintaan naik, maka kepuasan pelanggan juga naik. Mengapa 0,140 menunjukkan korelasi positif lemah? Berikut adalah garis bilangan untuk menyimpulkan korelasi dilihat dari gambar berikut. Korelasi positif sempurna berada pada 1,0 dan korelasi negatif sempurna berada pada negatif 1,0.
Sementara ketika koefisiennya 0,0 mengartikan hasil uji tidak memiliki korelasi. Kembali kepada data dari hasil uji data koefisien korelasi yang menunjukkan angka 0,140 berada pada area korelasi positif lemah. Tidak terasa kita sudah di akhir penutup presentasi ini. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengujian atau analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu: pertama, persamaan regresi berganda juga menunjukkan bahwa variabel pengaruh kualitas pelayanan dan permintaan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini ditunjukkan melalui hasil regresi berikut. Y atau nilai konstanta 7,714, positif 0,29 X1-nya, positif 0,00 X2-nya. Adapun hasil signifikan yaitu 0,765, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh antara kualitas pelayanan dan permintaan terhadap kepuasan pelanggan. Baik, segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan atau jelaskan. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon ditambahkan di akhir presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.